Pimpinan Exco Kabupaten Kota Partai Buruh se-Nusa Tenggara Barat, seluruh elemen gerakan yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dan undangan dari Exco Provinsi NTB kepada saya untuk hadir. Karena kebetulan pada hari ini juga berlangsung ada satu rapat dari Serikat Pekerja Nasional, di mana Bu Wira salah satunya adalah sebagai ketua DPD SPN NTB. Saya bilang ke Bu Wira, udah sekalian aja kita bikin, karena kalau mantan nunggu lagi sampai dengan Lebaran selesai terlalu lama, karena besok tanggal 10 saya harus berangkat ke Jenewa, ada sidang ILO ya. Kebetulan saya adalah pengurus pusat, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berkantor di Jenewa. Saya udah tiga periode, ya, 3 periode untuk memimpin ini. Jadi Presiden Partai Buruh bukan kaleng-kaleng, bukan kantornya di Jenewa setahun 4 kali. Dan kebetulan saya dinobatkan sebagai pemimpin pemimpin Serikat Buruh dan HAM terbaik sedunia pada tahun 2019 di Rotterdam, Belanda. Kira-kira sebelah sananya Lombok Timur. Jadi tadi dia ngomong Lombok Timur. Apa yang saya maksud demikian? Bukan bermaksud menyombongkan diri. Artinya begini. Selalu kita ini orang kecil, orang bawah, merasa tidak mungkin menjadi pemimpin. Selalu kita ada satu sifat feudalisme, yaitu sifat hanya menghamba. Oh, karena saya orang kecil, karena saya orang miskin, karena saya mahasiswa dari keluarga petani, karena saya buruh, karena saya aktivis perempuan, karena saya hanya PRT, karena saya buruh migran, maka kekuasaan dan kepemimpinan itu hanya milik orang kaya dan orang yang berbeda. Ini wrong. Very exactly wrong. Itu salah. Saya ambil contoh, sudah keliling dunia, Bu. Seluruh dunia, 5 benua udah saya keliling. Cuma kutub utara dan kutub selatan aja, karena cuma beruang es. Bingung nanti rapatnya dengan siapa dengan beruang es. 5 benua saya kelilingi. Banyak kisah-kisah dan perjuangan kaum kelas. Siapa kaum kelas itu, Bung Iqbal? Dalam bahasa Inggris disebut the working class. Mereka adalah buruh, petani, nelayan, buruh migran. Ya, tadi Mbak siapa tadi? Mbak Sisa itu sampai netesin air mata ya, cerita dia itu. Terus saya tahu buruh migran itu tak punya harga diri bangsa ini. Saya pernah datang ke Timur Tengah itu ya, di Arab. Mereka kan kalau saya nggak salah tinggal, karena kan overstay itu tinggal di jembatan layangnya di tol di Riyadh, di Jeddah. Mereka bikin tenda-tenda. Rasanya ya, kita nggak punya harga. Berapa sih itu? Cuma mulangin 3 pesawat, ambil angkut semua pakai Hercules. Mereka kita biarkan, oke, overstay salah, tapi kamu jangan lupa, mereka buruh migran itu pergi, emang kamu pikir enak jadi buruh migran? Makanya kamu dengar 6 juta, 7 juta, bahkan kadang-kadang ada 10 juta. Kau tahu tinggal di sana, disiksa, diperkosa, seperti binatang, tidur di pojokan kamar, bukan kamar, dapur. Bahkan kalau di Asia Pasifik tadi, di Taiwan suruh makan babi, padahal mereka beragama Islam. Kau pikir enak? Kalau boleh memilih, gak ada yang mau jadi TKI, atau sekarang disebut dengan domestic workers atau PRT. Gak ada lagi istilah TKW, domestic workers, buruh migran. Gak mau lah ninggalin istri, atau yang perempuan ninggalin suami, pulang ke sini suami udah nikah lagi, kan kurang ajar. Banyak itu kejadian. Kau pikir enak jadi buruh migran, meninggalkan anak. Ya, ada PRT yang bekerja hampir 10 tahun, kemudian dia mencoba ke Malaysia. Hari-harinya yang WA ke saya, ini perempuan, ibu-ibu. Hari-harinya yang ke WA saya tidur di pojok dapur, tidur bersama anjing, padahal dia orang Islam. Kebetulan ya, memang Cina Malaysia di sana dia bekerja. Karena keadaan, saya kan sempat debat dengan Pak JK waktu tentang PKA. Kan Pak JK waktu itu wakil presiden, beliau wakil presiden. Beliau bangga
Jangan kita persoalkan TK-TK yang datang ke Indonesia. Kau lihat, Anda lihat katanya. Banyak TKI kita yang bekerja. Oh, saya debat di TV One. Kalau saya wakil presiden, malu saya bicara seperti itu. Emang kau pikir enak jadi TKI itu? Persoalan karena pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Karena mereka nggak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan di sini, maka mereka pergi. Andaikan ada lapangan pekerjaan di negeri sendiri, andaikan ada lapangan pekerjaan di Lombok, di Sumbawa, di Bima, atau di kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung, di NTB atau seantero negeri Nusantara ini, nggak ada kita yang mau pergi ke sana. Meninggalkan istri, meninggalkan anak, bahkan pulang suami sudah menikah bercerai. Kau pikir enak? Malu saya meninggalkan waktu presiden. Saya keras di ILC waktu itu kalau masalah. Saya keras sekali tuh waktu tema TKA. Malu saya. Negara tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, mereka bertarung sendiri. Emang negara bayar? Emang TKI, buruh-buruh migran yang bekerja di Hong Kong, di Taiwan, atau Asia Pasifik itu di Malaysia, ya, di Korea, apalagi di Timur Tengah, emang negara kasih uang? Tidak satu rupiah pun mereka kasih uang. Bahkan kadang-kadang agen-agen yang nakal, saya tahu, agen-agen yang nakal memungut uang di awal, paspor ditahan. Paspor itu kan identitas negara. Bagaimana negara membiarkan agen itu menahan paspor? Itu yang dibilang perbudakan, modern. Tapi apalah racun, apalah daya, karena tidak ada pekerjaan, kemiskinan, ketertindasan, mereka mau tidak mau pergi. Ada yang berhasil, tapi 99,9% yang gagal, karena sekedar mencari uang. Ya, oleh karena itu saya berharap di NTB kan salah satu yang banyak juga mengirim. Saya bukan nggak setuju. Yang saya tidak setuju negara mengabaikan itu. Kan cerita tadi Mbak tadi kan bagaimana jadi buruh migran. Dan saya melihat langsung orang yang kita anggap keluarga sudah bekerja sebagai PRT, ikut dari almarhumah istri sampai sekarang. Sekarang dia ke Malaysia. Dari awal saya ingatkan, jangan pergi. Kalau kau hitung gajinya sama. Kan di sana juga harus membiayai diri sendiri, kemudian membeli pakaian sendiri. Kalau di sini kan rumahnya dekat, pulang pergi cuma 2 jam. Kalau dihitung-hitung upahnya sama, 2 atau 3 jam kerja dengan kerja dia cerita sampai jam 9 malam. Buka pagar sampai pagi hari sampai nanti tengah malam hari dia lakukan. Kasih makan anjing. Cerita-cerita sedih itu tidak terangkat. Dan jangan kamu pikir Menteri Tenaga Kerja, Kepala BPN itu tidak tahu, ngerti itu. Itu dijadikan komoditas politik. Seseorang ada ketergantungan. Kalau emang mau mengelola migrant workers, contohlah Filipina, langsung dipimpin oleh presidennya Arroyo waktu itu. Ada satu kasus di Timur Tengah, Macapagal Arroyo kan, yang di presiden Filipina perempuan itu. Ya, ketika ada apa yang mau dihukum pancung, dia datang langsung presiden. Dia minta mohon ampun kepada raja. Kan raja kalau di Timur Tengah boleh membuat pengampunan. Diampuni di kita. Dikirim lawyers juga enggak, dikirim pengacara juga enggak. Teman-teman buruh migran yang anggota asosiasi Al-Qausar dan asosiasi organisasi lain berjuang. Karena tidak ada partai yang peduli. Jumlah buruh migran, Anda tahu transaksi yang terjadi di buruh migran? Mungkin Mbak tadi saya baca tadi. Mbak Siti itu tahu berapa? 67 triliun. Jadi uang yang muter di buruh migran 67 triliun. Kau tahu itu yang menopang perekonomian Indonesia di tengah keringat dan air mata penderitaan. Tapi habis dimakan. Betul sekali. 67 triliun kau bayangkan. 67 triliun itu gede. Nolnya berapa coba? Gak cukup. Pendapatan terbesar negara di TKI ini. Bayangkan itu. Nah, oleh karena kenapa kemudian tidak menjadi fokus? Karena partai yang ada tidak berafiliasi pada kelas pekerja. Nah, Bung Ipang ngomong dari tadi kelas pekerja, apa komunis? Enggak, siapa bilang komunis? Apa Amerika komunis? Apa Inggris komunis? Apa Australia komunis? Enggak, ada partai buruhnya. Itu hanya stigma-stigma yang dibangun
supaya kebangkitan kelas ini nggak muncul. Kalau kelasnya muncul, bilanganmu berbanyak, tapi kau tidak berdaya menghadapi kekuatan kekuasaan. 57,4 juta buruh formal, itu artinya orang yang kerja di pabrik, di perusahaan, di perkebunan, di hutan-hutan. Kalau BP jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan itu membuat koefisien 1,4 untuk satu istri atau satu suami ditambah satu anak. Berarti jumlah pekerja formal dan istri atau suami plus anak satu, baru itu anak satu, itu 75 juta orang. Catatan KPU, Komisi Pemilihan Umum di 2019, suara sah nasional itu 139,9 juta. Katakan 140 juta. Jumlah buruh formal dan keluarga berapa? 75 juta. Jumlahmu berbilang banyak 50%. Seharusnya kau bisa menentukan siapa presiden, kau bisa menentukan siapa gubernur, kau bisa menentukan siapa bupati wali kota yang berpihak kepadamu. Jumlahnya 50%. Tapi kau lihat berapa upah? Berapa upah di ITB? Berapa upah? 2,8. Less than $200 per month. Sekali makan saya pergi nanti ke Geneva, ada namanya Turkish Bar. Sekali saya makan itu $19. 3 kali saya makan ya kira-kira berapa? Hampir $50 lebih. Berarti 4 hari. Nah itulah upah kamu. Makan kebab, belum makan nasi. Kebab saja itu. Loh kan kita sebagai standar dunia dong. Bu Iqbal sombong. Iyalah, Indonesia terkaya nomor 7 di dunia sekarang. Prancis sama Inggris di bawah Indonesia. Udah diumumkan kok oleh IMF, Bank Dunia, lembaga-lembaga internasional. Kita terkaya nomor 7. Nomor 1 Amerika, mungkin saya sudah berubah ya kali Cina. Amerika, Cina, Jerman, Jepang, India. Di Asia Pasifik kita kalah India. 5 dan 6 saya lupa. Nomor 7 Indonesia. Australia, plus lawan Indonesia. Makanya saya selalu pakai kalau bicara mau pejabat itu standar dunia. Saya orang dunia, pemimpin buruh terbaik sedunia, ya enggak? Apa menurut malu? Kok pikir hebat menteri kecil? Gua udah ketemu Sarkozy, Perdana Menteri Prancis, gua udah ketemu dengan Kevin. Kamu pernah nggak ketemu pemimpin dunia? Belum. Itulah hebatnya pemimpin dunia terbaik sedunia, pemimpin tingkat tinggi. Sekarang kita sama-sama partai buruh, saya ingin berubah, tapi saya nggak bisa sendiri. Saya butuh kamu. Saya butuh kamu untuk merubah ini negeri. Nyawa saya sampai kapan aja Allah. Saya ini siapa sih? Literatur pemimpin buruh sedunia terbaik 2013 di Rotterdam, Belanda. Ayo Bapak Bodi punya begini ketopan. Itu banyak literatur. Ini orang biasa aja. Minum buruh, minum partai buruh. Dilihat nggak ada orang. Bisa kayak bohong. Lalu berjuang bersama buruh. Anda duduk-duduk meratapi nasib. Buruh migran meratapi nasib. PRT atau domestic workers, TKI meratapi nasib. Saya butuh kamu. Saya hanya hamba Tuhan yang bukan siapa-siapa, ingin mengajak bersama berubah ini negeri. Negara terkaya nomor 7. Kenapa kita tetap miskin? Kenapa kita tetap mengirim tenaga kerja ke luar negeri? Kecuali yang skill, yang upahnya di atas upah minimum. Bisa ke Jepang. Jepang itu upah minimum sekarang 200.000 yen. Jadi kalau 200.000 yen sekarang kan Jepang 1 yen berapa? Sekitar 140 rupiah, 150 lah, 30 juta, oke. Pulang dari sana punya pengalaman, sehingga bisa masuk ke pabrik-pabrik yang dibangun oleh orang Indonesia sendiri. Morowali gudangnya nikel, apalagi tadi disebut oleh Mas Bambang, tembakau terbaik di dunia nomor 2, nikel terbaik di dunia nomor 1, Morowali Mas. Ngapain dikasih oleh investor asing, keruk, hanya raw material, kirim. Kalau saya presiden, boleh kau keruk ambil di Morowali Utara, saya yakin di NTB pun ada nanti akan ditemukan nikel terbaik. Saya baru dari Indonesia Timur, semua Indonesia Timur pasti punya nikel terbaik. Kau tahu nikel sekarang, pabrik mobil listrik, saya akan bilang bikin pabriknya di sini, enak aja loh. Lo bikin Morowali keruk nikelnya murah, masuk ke katakanlah ke sana di Amerika, diolah. Atau katakan masuk sekarang kantor pusatnya si Elon Musk itu malah di Malaysia, kan kurang aja.
Ngambil kita punya, dia bikin kantor pusat di sana. Kalau saya stop. Bikin pabriknya di sini. Ngambil murah, kita beli mobilnya listrik. Berjuta-juta kali lipat lebih mahal. Terus saya sarap. Sinting itu kayak begitu.